Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Fit, ini juga ada yang bergabung dengan kita untuk ikut diskusi pada pagi Ya. hari ini. Cuman bukan di Indonesia, beliau lagi di Singapura. Minta juga dong tanggapan dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Yuliantono. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Ferry. Selamat pagi Mas Ferry. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Gina, Mas Fadil. Siap, ada Bang Effendi Ghazali di studio dan bergabung melalui Zoom. Ada Bang Herzaki dan juga Bang Willy Aditya. Kang Ferry, minta pernyataannya dong soal pertemuan kemarin yang dipimpin oleh Bang Sufmi Dasko. Menyambut ya PKB Gerindra dengan kedatangannya Partai Nasdem. Iya, kebetulan karena Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa sudah lebih dulu membangun koalisi, bahkan sudah lebih jauh lagi membangun sekretariat bersama antara dua partai dalam rangka pemenangan pemilihan presiden dan pemilu 2024, sehingga mungkin kedatangan teman-teman dari Partai Nasdem kemarin adalah dalam rangka untuk bersilaturahim. Pertama, kita terima kasih banget kedatangan di luar dugaan juga teman-teman dari Nasdem bisa hadir berkomunikasi dialog dengan sekber Gerindra dan PKB, tentu juga saling mendiskusikan bisa jadi bagaimana membangun sekber yang akan dibangun di antara koalisi. Bisa jadi Nasdem tetap berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, tapi bisa juga terbuka kemungkinan yang lain. Itu kita juga seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto kemarin pasca peresmian sekber Partai Gerindra dan PKB, kita terbuka dengan masuknya partai-partai lain untuk bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya gitu. Oke, Mas Ferry, yang ingin saya tanyakan begini Mas, kalau memang Partai Gerindra ini terbuka untuk berkoalisi dengan partai politik manapun, sikap dari Partai Gerindra, karena kan ini kan saham politik Partai Gerindra, jumlah kursinya ini kan terbanyak di antara partai koalisi ya Mas Ferry ya, kalau kita mengacu berdasarkan pemilu 2019. Apakah mengusung Pak Prabowo Subianto ini menjadi salah satu syarat untuk bisa membangun koalisi? Atau seperti apa Mas Ferry? Ya, kalau internal Partai Gerindra kan sudah memutuskan untuk mengusung Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden, kemudian bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa membangun koalisi kerjasama gitu, dan tentu untuk langkah selanjutnya tentu kita yang pasti kita akan terbuka dengan masuknya partai politik yang lain untuk bergabung di dalam koalisi dan juga untuk menentukan siapa pasangan dari Pak Prabowo Subianto. Jadi sebenarnya dalam waktu beberapa saat ke depan ini tentu selain tugas membangun sekber, itu tentu juga adalah dalam rangka untuk mengaktifkan penjajakan terhadap kemungkinan kerjasama dengan partai-partai lain. Nah, mudah-mudahan dengan datangnya Partai Nasdem di sekber Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa menjadi juga terbuka gitu kemungkinannya untuk bisa dipertimbangkan oleh Partai Nasdem gitu. Nah, tetapi kan juga kita harus menghormati bahwa kerjasama politik yang sudah dirintis oleh Nasdem dan Demokrat serta PKS juga mungkin sedang juga jalan, tetapi semua partai baik di koalisi perubahan atau di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya tentu juga makin terus untuk mengkonsolidir dirinya gitu. Jadi menurut saya menjadi lebih terbuka lah ke depan gitu, bisa kemungkinan yang terjadi gitu. Kan belum pasti juga kan antara Nasdem, Demokrat dan PKS gitu. Koalisinya belum terbentuk, kemudian apalagi membangun sekbernya. Jadi sementara kita sudah lebih satu step lebih di depan, kita udah bangun koalisi, udah bangun sekbernya gitu. Jadi ya kita ini aja lah terbuka, berpikir positif gitu tanpa menyinggung atau menghambat proses yang sudah dilakukan oleh Partai Demokrat, Nasdem dan PKS gitu. Tapi terima kasih sekali lagi itu kedatangan Partai Nasdem datang gitu. Oke.
Oke. Angin segar buat Sekber ya gitu ya. Bang Zaki, kayaknya ada yang sudah menyiapkan red carpet Bang ya. Jadi kalau Nasdem masih belum jelas dengan Demokrat begitu ya kan, dengan PKS mengutip pernyataannya Kang Ferry, ya kami siap menerima Partai Nasdem. Nah, buat yang kira-kira ditinggalkan rasanya, nah itu pertanyaan tadi tuh, nah, gitu loh. Bang Zaki, Ditinggalkan bagaimana? Soalnya kami kan saya saat sih, ini masih terus intens ya komunikasi ya oke, teman-teman oke, Demokrat ini dengan Nasdem, dengan PKS. Kemarin aja Mas Willy baru rapat ya, tim kecil Koalisi Perubahan dengan perwakilan dari Partai Demokrat, Bang Sekjen Teguh Rifki, lalu juga dengan teman-teman PKS, ada Pak Sobel Iman, ada Pipin, Sopian, dengan Mas Anies dan juga Pak Sudirman Said di rumahnya Mas Anies itu. Ya karena kan kalau teman-teman Demokrat, Nasdem, PKS ini kan kita dipersatukan oleh visi ya, oleh pandangan, senasib sepenanggungan ya, senasib seperjuangan untuk mengemban amanah rakyat ini, untuk memperjuangkan perubahan Bang dan Zaki. perbaikan gitu. Jadi komunikasinya Zaki. jalan terus intens gitu. Oke, komunikasi jalan terus intens, tapi begini, Bang Zaki, mengenai soliditas koalisi perubahan itu ya. seperti apa pasca pertemuan kemarin? Karena kan pertemuan ini kan digelar di tengah koalisi perubahan ini belum deklarasi sampai saat ini. Dan saya Itu mengutip gimana? pernyataannya Pak Ahmad Ahli tadi tuh, ya, jika ada kebuntuan kan gitu. Itu kan jika ada kebuntuan. Nah ini kan tidak ada kebuntuan. Tanya aja nih Mas Willy kan ada juga di pertemuan tim kecil, bisa langsung ditanyakan ya. Tidak ada kebuntuan, tidak ada yang ngotot, tidak ada yang maksa. Kan Demokrat sudah jelas juga sikapnya, ya kan? Bahwa kami sama nih dengan teman-teman Nasdem, dengan teman-teman PKS punya kesamaan pandangan. Ya, bahwa capresnya adalah Anies Baswedan, bahwa tokoh perubahan perbaikan adalah Anies Baswedan. Lalu kalau kita bicara mengenai misalnya kan, wah nih rame lagi masalah cawapres. Udah jelas sekali kemarin pesan dari Mas Ahaye ya yang disampaikan di publik bahwa ya kalau setiap partai punya aspirasi itu kan wajar saja. Tapi kita tidak ingin agar diskusi mengenai cawapres ini menghambat pembentukan koalisi perubahan. Karena itulah kemudian Demokrat menyerahkan sepenuhnya Dalam waktu dekat akan mengenai deklarasi cawapres dong, ini kalau gitu Bang dilakukan Zaki, oleh untuk capres. koalisi perubahan. Nah, makanya kemarin kan Mas Ahaye sudah mengajak ini kepada teman-teman Nasdem dan PKS, ketua umumnya, ayo kita ketemu, ya kan? Karena bertiga ini kan masih di tempat yang terpisah-pisah ini kita. Masih di daerah yang terpisah-pisah, masih punya agenda internal masing-masing partai. Ini ketemu bertiga, bentuk sekretariat perubahan, kita tanda tangan nota kesepahaman di situ. Sama-sama nih kita komitmen perjuangan perubahan perbaikan, lalu memberikan mandat nih kepada capresnya, ayo tentukan cawapres. Gitu. Nah nanti kan karena yang penting kan MOU ini untuk bisa memenuhi 20%. Ya kalau kita bilang deklarasi A, deklarasi B, gak ada tanda tangan, ya mohon maaf gitu. Ya kan? Komitmen kita kan yang paling penting adalah bagaimana memenuhi 20%. Bicara mengenai deklarasi, Bang Zaki, nanti yang deklarasi rakyat Indonesia ini. Ya, yang ingin perubahan dan perbaikan. Saya ke Bang Willy nih, Bang Willy. Demokrat mengatakan nggak ada hambatan kok kita. Wah, itu dari Demokrat. Bang Willy, yang ngomong ini adalah wakil ketua umum Anda nih, Bang Willy. Apa sih hambatannya, Bang Willy? Sulit sekali untuk membuat sekbernya Nasdem, Demokrat, dan PKS. Arif Fadil, itu ada pepatah dari kampung Ajo Effendi Ghazali itu. Putih mata dapat dilihat, merahnya hati siapa yang tahu. Jadi itu suatu hal yang ya sekali lagi yang ingin saya tandaskan adalah ini narasi tentang politik kebangsaan, kontestasi sebuah keniscayaan di dalam sistem berdemokrasi, tapi menjalin kerjasama dalam memajukan negara dan bangsa, itu adalah sebuah keharusan yang harus kita tempuh. Kalau enggak, politik selalu narasi-narasi yang terbangun ya seperti tadi ini belum jadi kok retak. Jadi memang penuh sensasi ya, tapi bagaimana di satu sisi kebajikan atau common virtue juga harus dipertontonkan kepada publik.
Apa sih politik yang tidak memiliki dinamika ya, memiliki proses pembangunan dialog. Jadi apa yang ditandaskan oleh Bung Herzaki tadi, ya, satu hal yang dinamis tapi kita memiliki progres. Ya. Jadi saling memberikan pembelajaran satu dan lainnya, saling memberikan pendidikan satu dan lainnya, saling menyemangati satu dan lain. Jadi proses itu yang ditandaskan juga tadi oleh Bung Ferry. Ya. Nah ini kan saling beranjang sana dan beranjang sini. Nah apa yang kemudian menjadi keputusan masing-masing, Nasdem sejauh ini sudah mendeklarasikan Mas Anies Baswedan. Ya. Dan tentu kemudian moral obligation, political obligation Nasdem bagaimana kemudian Anies juga sampai berlabuh. Ya. Jadi kita saling menghormati Rifadil. Di satu hal yang ini sebenarnya kalau dilihat ini kan kemarin waktu konversi pers kalau ini diputar cukup panjang ya. Ini kan juga ekspresi dari kegalauan tentang bagaimana sistem berpolitik kita, demokrasi kita tentang terbuka dan tertutup. Jadi tidak ada pembahasan soal figur tertentu gitulah ya kurang lebih ya Bang Willy ya. Tidak ada pembahasan soal figur tertentu, jadi ini pembahasan dari partai ke partai kurang lebih seperti itu ya. Nanti saya akan dalami Bang Willy, beberapa pernyataan Bang Willy dan juga sejumlah narasumber, nanti kita elaborasi. Kita jeda dulu, kita akan kembali hadir saat lagi untuk Anda tetap bersama kami. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, ke Effendi Ghazali terlebih dahulu. Bang, 3 politisi tadi kita sudah simak ya pernyataannya ya. Kang Ferry mengatakan selamat datang, kata dia begitu. Belum pasti katanya. Iya. Belum pasti tadi. Ada yang belum pasti katanya. Betul. Ya. Demokrat mengatakan nggak ada hambatan seperti itu. Iya kan? Nasdem mengatakan masih cair dan politik itu harus merangkul semua pihak. Nah, konklusi Anda apa? Iya, ini karena sudah sampai ke segmen yang kedua bagi saya, kita mau ngomong patah-patah aja, jelas-jelas begitu. Terutama karena tadi kan ada bagian yang agak menggoda juga itu dari Ferry yang lagi di Singapura ya. Itu kan belum pasti katanya. Jadi menggoda. Tapi pada bagian lain kita lihat memang selama ini ada beberapa kalimat yang masih cair. Tapi saya mau bilang begini karena tadi Datuk Willy mengatakan dalam hati siapa tahu. Nah, kita bicara dalam hati dulu. Kalau dalam hati kita yang ada di sini mudah-mudahan itu kan kita ingin putra-putri terbaik bangsa bisa maju. Dan kita, apalagi saya udah puluhan tahun mengatakan tidak boleh ada presidensial threshold sehingga putra-putri terbaik bangsa bisa maju. Nah, dalam konteks ini saya mau melihat bahwa begitu ada pergesekan sedikit saja gara-gara ada presidensial threshold, kan kalau yang satu narik yang lain bisa nggak jadi gitu. Nah, padahal saya baru kembali dari Sumatera Barat. Saya tahu bagaimana orang-orang di Sumatera Barat misalnya menginginkan sesuatu. Kampungnya gitu ya. Datuk Willy ini. Iya. Nah, yang tadi dalam hati siapa tahu. Jadi bagi mereka yang dalam hatinya menginginkan putra-putri terbaik bangsa maju dan sekarang masih ada tekanan dari presidensial threshold, tentu tidak menginginkan ada tarik-menarik yang tidak perlu gitu. Jadi artinya jalan aja, ini sudah ada sekretariat bersama, silahkan jalan, nanti menentukan siapa presiden dan wakil presidennya. Ini yang sudah bertiga kumpul-kumpul ini tentu diharapkan jalan juga, walaupun, nah yang saya ingin katakan gini, betul juga datangnya teman-teman Nasdem ini ke Sekber ini bisa juga dilihat oleh orang lain sebagai sebuah upaya untuk menyampaikan pesan, cepet dong ini kita bentuk gitu. Ini buktinya bisa nih bikin. Iya, ini buktinya bisa bikin. Atau ada yang lain, orang lain bilang ini bisa juga ke sana kalau kita nggak cepet-cepet. Artinya, kalau saya nggak keliru, Datuk Willy dulu pernah bilang jangan terlihat yang pengen cepat-cepat atau kebelet itu jangan cuma Nasdem gitu. Nah, ini menjadi bagus menurut saya untuk dinamika dalam konteks begini. Kalau nanti membentuk sekber bersama, tentu itu menggembirakan. Tapi yang jauh lebih penting sebetulnya bukan itu. Satu lembar kertas yang mengatakan bahwa Nasdem bersama dengan Partai Demokrat dan PKS itu memang sudah setuju untuk menggenapkan 20% presidensial threshold itu, bahwa Anies Baswedan lah calon presidennya. Bahkan sebetulnya ada satu bagian yang penting lagi, menyerahkan sepenuhnya siapa calon wakil presidennya kepada calon presiden yang sudah dideklarasikan bersama bertiga melalui MOU ini. Itu jauh lebih penting dibandingkan dengan sekretariat bersama. Tapi saya mau tambah satu lagi. Ini karena tadi sudah dikasih pepatah oleh Datuk Willy Aditya. Di Sumatera Barat itu juga ada pepatah yang mengatakan hati-hati menyeberang, jangan sampai titian patah. Jadi hati-hati nyebrang, jangan sampai titiannya patah. Saya memahami sekali posisi dari Nasdem
yang saat ini masih bersama dengan koalisi Demokrat, Pak, PS? koalisi Pak Jokowi kan, dalam oke. pemerintahan Sampai 2024. sampai Sampai 2024. Nah itu 2024. memang dia harus menyeberang, tapi hati-hati, titiannya jangan patah. Oke. Tapi jauh lebih penting menurut saya sebuah deklarasi yang tertuang di atas Nah, sebuah itu kertas, mungkin disebut Bang Zaki tadi MOU dengan mengatakan kami mendeklarasikan Anies sebagai capres dan itu dengan demikian memenuhi 20% presidensial threshold. Tiga partai tersebut. Dan agak satu lagi yang ini yang belum mantap ini yang orang lain bisa baca retak dan menyerahkan sepenuhnya calon wakil presiden kepada calon presiden yang kami deklarasikan. Oke. Itu jauh lebih penting, lompatan lebih Oke, Bang jauh Ege. ketimbang sekretariat bersama. Ya, kita tangkap poinnya. Jadi ini sebagai upaya untuk men-trigger lah ya Partai Koalisi Perubahan untuk segera membentuk koalisi. Betul nggak itu Bang Willy? Ya, kalau dilihat kami ini apa ya, adem ayem gitu ya. Tapi dengan statementnya Mas Ahy, one step ahead ya, sangat maju. Nah, tentu tadi apa yang dibilang oleh teman-teman di Sekber Kebangkitan Indonesia Raya, ya kami doakan juga. Itu kan yang disampaikan oleh Pak Sekjen Gerindra, Pak Muzani. Semoga koalisi perubahan juga terbentuk segera. Apa yang disampaikan oleh Ajo Effendi Ghazali itu kan cukup bagus. Ini kan ruang kontestasi di mana kita harus menyalurkan apa yang menjadi aspirasi publik. Sebaiknya yang berkontestasi itu sebangun dengan aspirasi publik, yaitu putra-putri terbaik. Nah, effort kami partai politik ini kan menjadi fasilitator untuk menghantarkan putra-putri terbaik itu berkontestasi sehingga publik kemudian mendapatkan benefit yang kemudian merayakan itu dalam fiesta demokrasi tersebut. Oke. Jadi Baik, Bang tugas Willy. kami adalah kemudian membangun perahunya itu. Gitu Gina. Oke, Bang Willy, maaf saya potong karena waktunya kita durasinya terbatas ya. Saya ingin to the point begini, Bang Willy. Tadi kan ini Mas Ferry menyampaikan bahwa terbuka, ini kan belum tentu jadi kan gitu. Kita berandai-andai, Bang Willy. Kalau ini kan juga belum deklarasi juga kan, Nasdem, Demokrat, PKS sampai sekarang juga belum. Nah, kalau misalnya nanti akan ada pembentukan koalisi, tapi tidak dengan syarat Anies Baswedan sebagai capresnya, akankah menerima itu Nasdem, Bang Willy? Jin, ini memang kalau sebelum orang nikah tuh banyak godaannya gitu ya. Ada ketemu mantan gitu atau lihat ini. Tapi insya Allah lah kami tetap ya kalau godaannya seperti itu. Kalau ada godaan nih. Ya, kalau ada godaan Anies Baswedan tidak menjadi capres, akankah menerima itu Bang Willy? Ya, insya Allah kami tetap dalam keputusan kami dan memajukan itu secara terus-menerus. Gitu. Oke, kalau gitu saya mau ke Mas Ferry. Mas Ferry, tadi kan Mas Ferry menyampaikan ya bahwa Partai Gerindra ini sudah bersikukuh, sudah memutuskan sikap akan mengusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Akankah menerima sosok lain di luar internal partai koalisi, Mas Ferry? Terputus ya? Oh, halo? Mas Ferry? Oke, baik. Sayang sekali ini ya terputus sambungan komunikasi kita. Saya mau ke Bang Ege kalau gitu. Bang Ege sebetulnya gini Bang Ege ya. Kita kan kalau lihat peta koalisi saat ini ya, sebetulnya nggak cuma Nasdem, Demokrat, PKS, Gerindra, PKB. Hampir semua partai politik ini kan belum mengunci satu sama lain ya. Karena belum ada capres-cawapres yang diumumkan secara bersama. Itu kenapa sih sebetulnya Bang Ege? Iya, presidensial threshold. Hitungan angka-angkanya itu, salah satu ditarik aja, yang ini bisa nggak jadi. Dan yang paling menunggu itu kan sekarang kan sebetulnya karena bisa mengajukan sendiri PDI Perjuangan, kan? Sambil melihat pergerakan ini. Oke, jadi sikap PDIP ini juga nanti akan berpengaruh terhadap konstelasi peta politik ya? Siapapun yang mengambil tindakan apa akan menjadi momentum bagi yang lain. Jadi kita andaikan, kalau betul ada deklarasi di atas sepotong kertas itu, bahwa misalnya kami mendeklarasikan nama ini sebagai calon presiden kami, sehingga memenuhi 20%, dan bahkan untuk calon wakil presidennya kami serahkan kepada nama ini misalnya, itu sudah terkunci satu. Berarti kan yang lain tinggal ngitung-ngitung. Dengan angka begini, maka bisa jadi berapa pasangan calon presiden. Ujung-ujungnya 20 gitu. Iya, ya untuk mencapai seperti itu. Nah kalau gitu secari kertas itu kita tanyakan lah ya mungkin ya. Enggak, mungkin mereka akan mengatakan sekretariat bersama dulu, baru kemudian ke secari kertas itu. Itu kan jalan yang bagus.
Yang saya agak khawatirkan adalah kata-kata perubahan itu sendiri adalah sesuatu yang selalu berubah-berubah. Oke. Yang abadi itu perubahan sebetulnya. Itu perubahan. Jadi karena itu dia gampang digoda, apalagi pada jalan yang saya sebutkan tadi. Mungkin nggak enak dibicarakan pagi ini ya, atau di depan Datuk Willy. Tapi kan kenyataannya demikian. Rasa dari reshuffle ini juga akan punya pengaruh kepada koalisi-koalisi ini. Itu yang dikhawatirkan oleh para pemerhati. Misalnya, jadi nggak reshuffle. Kalau reshuffle yang terjadi, strong atau soft gitu ya. Katanya akan berpengaruh kepada itu. Tapi yang mau saya katakan inilah, momentum-momentum akan ada, masing-masing akan memperhatikan momentum itu, dan semoga semua koalisi ini terbentuk dengan baik. Sehingga kita punya pilihan putra-putri terbaik bangsa dalam Pilpres 2024. Bang Herzaki, terakhir dari Anda Bang Herzaki. Ya, kalau kami jelas ya, kami apa yang disampaikan oleh Mas Ahaye kemarin menunjukkan bahwa kita punya komitmen untuk terus memperjuangkan koalisi perubahan ini. Nah, karena itu kami mengajak, kami mengajak para ketua umum ya, teman-teman di Nasdem dan di PKS bertemu, membentuk sekretariat perubahan, dan langsung tadi di sekretariat perubahan itu kita menandatangani nota kesepahaman. Ternyata tadi saya dengar Bang Egy ini, sepertinya Bang Egy membaca tuntas dan mendengarkan sepertinya rilis yang disebar oleh kami, apa yang disampaikan oleh Mas Ahaye tadi. Jadi ini kita komitmen bertiga membentuk koalisi perubahan, lalu memberikan mandat kepada capresnya untuk menentukan siapa cawapresnya gitu. Jadi udah tenang gitu. Nah, kalau kami jelas komitmennya, berarti kita tinggal tunggu, karena bagaimanapun Mas Ahaye Demokrat mengakui bahwa begitu banyak desakan, masukan masyarakat ketika kami berkeliling ke berbagai kota. Saya terakhir waktu ke Pontianak ya, turun ke Dapil misalnya minggu lalu juga, itu yang ditanya setiap kali ketemu elemen masyarakat, Bang, ini kapan nih koalisi perubahan ini? Karena memang masyarakat ini udah nggak sabar sekali ingin ada perubahan, dan merasa kalau ada koalisi perubahan ini deklarasikan, jalannya semakin dekat ini menuju 2024 akan ada perubahan dan perbaikan. Semoga tidak hanya retorika ya Bang Ege ya, tapi konkret begitu ya. Kita tunggu sehelai kertasnya, walaupun dan fisik bangunannya. Itu boleh, walaupun selalu akan terngiang-ngiang, hati-hati menyeberang, jangan sampai titian patah. Terima kasih Bang Effendi Ghazali, terima kasih Bang Willy Aditya dan juga Bang Herzaki atas waktunya pagi ini. Sebelumnya juga ada Kang Ferry Yuliantono ya, langsung dari Singapura, tapi kami terputus sambungan komunikasi ini dengan yang bersangkutan. Ya, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber. Kita jeda dulu sejenak, masih ada informasi pilihan yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda saat lagi.